bangherza.com, mengupas dan mencari solusi masalah lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobres buat semua sahabat yang saat ini bergabung di Facebook Herza Yulianto. Hari ini 6 Oktober 2020. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan satu isu yang saat ini masih marak, itu terkait dengan pandemi Corona-19. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam terkait bagaimana sebenarnya dampak dari pandemi ini terhadap sektor pariwisata. Nah, di studio kita sudah hadir yang terhormat ini Bapak Dirmansah. Apa kabar Pak Dirman? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya, terima kasih. Salam pariwisata. Salam pariwisata. Yang pertama mungkin terima kasih Pak Dirman sudah menyempatkan untuk hadir di acara ngobras ini. Jadi ngobras tuh ngobrol bareng sobat. Jadi yang kita undang-undang sobat-sobat kita semua. Iya. Nah, kesempatan ini mungkin nanti kita bisa sharing lah ya terkait dengan bagaimana sebenarnya dampak dari pandemi ini sendiri kepada sektor pariwisata. Tapi mungkin sebelumnya mungkin Pak Dirman bisa share dulu nih sekarang aktivitasnya apa aja nih sebelum. Ya sebelumnya setahu saya sih di Bapeda sempatnya di pariwisata gitu. Silakan Pak Dirman. Iya, terima kasih Bung Herja. Halo sahabat-sahabat sekalian. Saya Dirmansah, sekarang di Dinas Pariwisata. Sebelumnya di Bapeda, sebelumnya lagi di Dinas PU, macam-macam ketemu teman-teman. Dan memang banyak berteman asik gitu ya. Jadi asik gitu. Sekarang ini di pariwisata di apa? Saya sekarang dipercaya gitu ya, menjabat sekretaris Dinas Pariwisata. Oh gitu. Sekretaris. Terus kalau di pariwisata sendiri sebenarnya kalau kayak kita lihat di Bandar Lampung gitu Pak Dirman, sebenarnya potensi pariwisata kita seperti apa sih di Bandar Lampung ini? Baik Bung Herja, Bandar Lampung ini sebetulnya kan banyak potensi ya. Iya. Walaupun beberapa destinasi memang di luar Bandar Lampung. Kalau kita lihat karakteristik Lampung ini sebetulnya kan wisata itu adalah wisata pantai. Itu yang merupakan daya tarik utama gitu ya. Kalau kita lihat misalnya tempat ada yang gunung atau bukit, alam, tetapi Lampung ini lebih dikenal orang dengan wisata pantainya. Wisata. Nah, kota Bandar Lampung sendiri pantainya sedikit gitu ya. Untuk destinasi wisata pantainya yang resmi itu cuma 2 gitu ya, Teluk Betung Timur seperti di Puri Gading, kemudian di Duta Wisata. Itu yang masuk secara teritorial masuk di Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Nah, yang lain itu pantainya memang berkaitan dengan daerah kerja pelabuhan gitu ya. DLKR, DLKP-nya pelabuhan itu yang pantai-pantai kita sepanjang. Jadi sebetulnya pantai itu lebih ke industri kepelabuhan gitu ya, atau yang mendukung terhadap pelabuhan. Iya. Pantai kita sendiri ada di sebelah timur gitu. Jadi kalau pantai kita ini kalau nggak salah ada 27 km, ya, tapi isinya sudah pemukiman semua. Gitu. Salah satunya pemukiman industri. Sebagian tadi ada 2 tempat sebagai tempat wisata itu ya. Tadi kalau sebagai kota bandar kayak ini berarti wisata kita lebih banyak di perkotaan gitu ya. Betul. Fasilitas-fasilitas itu. Jadi fasilitas jasa akomodasi, transportasi yang mendukung pariwisataan, industri kepariwisataan. Nah, semuanya rata-rata ada di Bandar Lampung. Nah, kita yang paling lengkap gitu di Bandar Lampung. Iya. Nah, terkait dengan ya paling nggak sudah 7 bulan ini ya kita mengalami pandemi ini ya. Ini sebenarnya ada pengaruh nggak sih sebenarnya ke sektor pariwisata? Sangat
sangat terpengaruh gitu ya. Hmm. Kita yang biasa dengan teman-teman pelaku usaha wisata, ada sektor transportasi wisata, kemudian biro perjalanan wisata, ya kan. Iya. Selain hotel, restoran, yang dampaknya juga kepada UMKM yang di bawah Oh gitu kita ya. juga. Cindera mata, makan makanan ringan, oleh-oleh, semua terdampak. Semua terdampak. Tetapi ada sebuah adaptasi gitu ya. Kalau kita Dari lihat, pelaku-pelaku wisatanya itu ya. pelaku wisata itu beradaptasi juga dengan Iya. kondisi pandemi kemarin gitu ya. Iya. Jangan-jangan sudah ada wisata corona juga. Kalau kebetulan ini secara kebijakan Bandar Lampung ini memang industri pariwisata itu tidak ditutup ya izinnya secara Nah, kemarin kita mengikuti maklumat Kapolri gitu ya. Iya. Pak Wali Kota secara resmi tidak menutup tempat-tempat usaha, tetapi dengan maklumat Kapolri itu harus tutup gitu ya. Iya. Nah, tetapi sekarang didorong sama kita untuk membuka usaha-usaha pariwisata itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu yang penting sebetulnya. Artinya standar usaha dilakukan tapi standar protokol kesehatan tetap harus Ya, diberlakukan gitu ya. Kalau kemarin misalnya orang tidak bisa makan di tempat gitu, restoran tetap tidak ditutup kan, Iya. tetap buka, tempat makan tetap buka, Take tetapi away ya. misalnya delivery, Oke. orang hanya bisa pesan Hmm. makan di rumah masing-masing, misalnya itu yang pada saat pandemi gitu ya. Kemudian setelah ada pelonggaran misalnya sudah bisa makan tetapi dengan jarak Jarak yang harus jaga. jarak Oke. atau distancingnya tetap terjaga gitu. Dan itu kita lakukan monitoring, pembinaan di lapangan dengan teman-teman supaya transmisi itu tidak terjadi antar kita maksudnya. Karena itu bisa kita tekan di Kota Bandar Lampung. Terus kalau kaitannya dengan soal menjaga penularan corona ini ya di masa pandemi ini, koordinasi antara pariwisata mungkin dengan dinas-dinas kesehatan, dinas yang lain seperti apa tuh Pak Dirman? Dinas pariwisata ini salah satu anggota dari tim gugus tugas. Oh gitu. Jadi memang sudah merupakan satu kesatuan gitu ya, yang di bawah komando Pak Wali Kota secara langsung gitu ya. Nah, dinas pariwisata ada di dalamnya. Salah satu Artinya anggota koordinasi tim gugus tugas. selalu Ya. terlibat terus ya. Betul. Kalau terkait dengan pengembangan pariwisatanya sekarang nih Pak Dirman, ini kan banyak kayaknya, ya saya kemarin baru keliling-keliling gitu, beberapa tempat objek-objek wisata tuh tutup gitu. Ya. Nah sebenarnya pengusaha-pengusaha yang berinvestasi di pariwisata tuh ngeluh nggak sih? Terus apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu ya? Atau ada usulan-usulan yang produktif gitu terkait dengan bagaimana menjaga manajemen mereka supaya tetap bisa berjalan gitu? Pasti mengeluh lah ya. Mengeluh bagaimana? Bukan hanya pengusahanya, tetapi di belakangnya banyak. Iya. Pekerjanya. Kita suka ketemu dengan pekerja-pekerjanya. Jadi kalau usaha itu tidak jalan, otomatis pekerjanya tidak kerja. Nah, sampai berapa lama mereka bisa digaji misalnya dengan besaran gaji tertentu, itu biasanya perusahaan juga menetapkan itu. Jadi hanya sekian persen gaji dibayar misalnya. Oh gitu. Itu beberapa pelaku usaha seperti itu. Ya dia nggak ada pemasukan. Untung-untung kami tidak melakukan penghentian hubungan kerja lah, PHK gitu. Nah itu yang jadi konsekuensinya sekarang seperti itu ya? Iya. Oleh sebab itu harapan mereka itu bisa dibuka gitu kan, bisa dibuka. Nah beberapa contoh misalnya beberapa waktu yang lalu pusat permainan anak misalnya kan, Polri tutup, mereka tutup, dan bagaimana mereka mau buka itu juga koordinasi sama kita, minta dilihat bagaimana protokol kesehatan yang sudah SOP yang sudah disiapkan mereka. Nah itu kita lakukan peninjauan. Setelah kita lihat, wah bagus gitu kan, dan mereka buka. Nah yang sekarang
misalnya yang belum buka sama sekali adalah industri bioskop. Oh, bioskop ya. Bioskop Oke. itu pun sudah koordinasi dengan kita, dan kita sedang koordinasi juga dengan gugus tugas gitu kan. Mereka sebenarnya secara nasional ingin operasionalnya, karena memang ada persatuannya kan. Tapi karena secara nasional ini nggak buka-buka nih, terutama DKI sebenarnya yang Iya. kita lihat kan. Nah, Udah akhirnya ada PSBB lagi dia inisiatif, sekarang. ada inisiatif bahwa udah deh lokal aja gitu ya. Daerah mana yang memungkinkan atau masuk zona hijau gitu kan, itu kemungkinan akan beroperasi misalnya. Nah seperti itu. Iya. Mereka sudah melakukan koordinasi juga sama kita, sudah dilakukan penjagaan juga dengan Pak Kepala Dinas gitu kan. Lihat bagaimana kondisi di lapangan yang sudah mereka siapkan. Nah tinggal nanti mungkin kita lakukan peninjauan lagi apabila sudah operasi. Nah, kan kita lakukan pula evaluasi terhadap pelaksanaan itu. Ya artinya dengan kondisi pandemi ini sebenarnya berbagai upaya tetap harus dilakukan gitu ya. Ya, Kalau dilihat dari pelaku wisata ini kan banyak sekali ya. betul. Itu dari yang pedagang kecil, souvenir, makanan segala macam gitu. Pernah nggak sebenarnya ngitung-ngitung gitu berapa banyak orang yang terdampak di sektor pariwisata gitu ya? Secara khusus enggak ya. Tetapi UMKM itu kan terdata juga, baik melalui Dinas UPM. Kemudian kemarin juga dari kementerian juga melakukan bantuan gitu. Bantuan kepada UMKM pelaku usaha, misalnya seperti sopir travel. Kemudian kalau di kabupaten itu ada yang pembawa kapal gitu, penumpang dan sebagainya. Nah, itu dilakukan pendataan, kemudian diberikan bantuan walaupun memang terbatas ya. Itu ada koordinasi juga dengan kementerian. Oke. Ini semakin menarik ya ketika bicara tentang pariwisata di masa pandemi ini. Mungkin di kesempatan ini juga kita mengundang kepada teman-teman sahabat Ngobras yang hari ini masih memantau kita atau menyaksikan live ini, bisa sharing terkait dengan pengalamannya dengan pariwisata dan juga mungkin beberapa hal yang bisa menjadi masukan ya untuk pengembangan ke depannya gitu. Baik Pak Dirman, kalau untuk pelibatan masyarakat sendiri sebenarnya dalam konteks pengembangan pariwisata pasca pandemi ini sendiri sebenarnya nanti ke depan seperti apa ya? Sudah mulai ada strategi-strategi untuk mengembalikan pasar pariwisata kita karena jujur aja kayak kita sekarang ini kan ya kalau pas hari libur gitu ya, itu yang berwisata tuh orang-orang dari Palembang, dari Bengkulu itu masuk. Sementara orang-orang kita yang di Lampung tuh malah ketakutan semua gitu. Gimana Pak? Betul. Memang kemarin setelah ada pelonggaran ya, banyak wisatawan yang datang. Iya. Saya minggu yang lalu monitor juga nih salah satu teman di sentra Tapis. Bagaimana kondisi produksinya, saya bilang kan. Iya. Pak, kalau kemarin kita hancur benar gitu kan. Tapi sekarang sudah alhamdulillah. Pada saat sedang puncaknya Covid kemarin, kita berinovasi. Jadi mereka bikin masker gitu. Oh, buat masker Tapis. Nah, Oke. itu lumayan Pak katanya. Nah, lumayan. Tetapi setelah di Juli Agustus sudah ada yang datang gitu. Itu normal kembali. Jadi produksi kami normal dan yang datang sudah banyak. Nah, kebetulan kemarin dari Muara Enim datang. Yeah. Saya diundang, Pak, ada yang mau datang ke tempat kami, mereka mau belajar nyelam tapis, kemudian ini. Nah, kita dari Dinas Pariwisata diminta untuk datang, kita menerima mereka tamu. Nah itu menarik, artinya sudah normal lah kalau bisa kita katakan begitu ya, tapi dalam skala industri-industri tertentu. Makin sebetulnya kan kalau makin banyak orang datang, itulah yang menyebabkan pergerakan ekonomi walaupun ya. Kita memang harus betul-betul jaga jarak, menyiapkan. Misalnya kemarin saya lihat
sebelum itu udah ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya gitu kan. Wah, berarti memang betul-betul protokolnya memang mereka ikuti gitu. Ya artinya memang ada kendala yang dihadapi pada masa pandemi ini, tapi memang kita nggak bisa begitu aja Betul. menyerah mungkin ya. Harus banyak langkah-langkah strategi yang harus dikembangkan juga, karena memang kelihatannya memang nggak cuma soal pariwisata aja, sektor-sektor lain juga terdampak. Dan ya persoalannya mungkin kalau di teman-teman pemerintahan sebagai regulator harus memikirkan bagaimana ini nggak mandek ya. Iya. Karena kalau nggak salah pariwisata ini kan jadi salah satu Yang terberat gitu ya. ya terberat Tapi dan sumber pemasukan untuk daerah juga jadi gitu. primadona sebetulnya Ya. dalam meningkatkan memulihkan ekonomi sebenarnya itu di sektor pariwisata. Karena dampaknya kan banyak gitu, Iya, orang banyak iya, gitu kan. oke. Orang banyak. Seperti saya sampaikan tadi, pedagang-pedagang. Nah, kita kan membina juga UMKM misalnya selain Kria bersama-sama BDC ya, kita ada pembuatan kue dan lain sebagainya. Iya. Itu kita dinas pariwisata mengendorse mereka, membawa mereka ke hotel-hotel. Nah, Hmm. pada saat itu tidak ada kegiatan di hotel, stop. Nah, ini berdampak semua terhadap Iya, iya, iya. para pembuat kue gitu kan. Hmm. Nah, sekarang kita sudah mulai beberapa hari yang lalu Jumat saya dengan kepala dinas PMK juga menemui manajernya. Oh Pak, kita sudah mulai lagi, kita sudah pesan juga lagi gitu ya. Nah, artinya sudah menggeliat usaha-usaha itu sudah mulai lagi gitu. Nah, itu yang terus kita jaga, kita kasih semangat juga kawan-kawan ini kan. Artinya memang sekarang koordinasi antara pelaku wisata tetap dilakukan ya. Tetap dilakukan. Nah kalau sementara di teman-teman di Dinas Pariwisata sendiri sebenarnya apa yang direncanakan untuk 2021 nih? Kita nggak tahu persis ini pandemi ini akan selesai kapan gitu ya. Tapi memang dengan kondisi yang sekarang semua orang beradaptasi, dan adaptasinya itu yang menarik menurut saya adalah orang terus jarang keluar, jarang belanja. Sekarang semua dibatasi gitu kan ya. Padahal kalau kita bicara tentang pariwisata itu kan bagaimana membuat orang melakukan kunjungan, melakukan perputaran uang yang sehingga memang semua bagian pelaku wisatanya juga akan hidup lagi gitu. Kalau di tataran lokal ya, kita di lokal kemarin saya katakan inovasi-inovasi masyarakat itu berkembang gitu. Misalnya orang tidak bisa keluar tetapi dia bisa pesan gitu ya. Melalui aplikasi. Jadi makanan, minuman itu tetap berjalan gitu. Bahkan anak-anak muda kan kita lihat buka kedai kopi segala macam dengan aplikasi, bisa pesan gitu. Itu hidup gitu, hidup juga walaupun nggak bisa nongkrong gitu kan, tapi ya pesanan tetap masuk gitu. Dan saya lihat ada beberapa juga kita ngobrol dengan misalnya dengan driver ojol misalnya kan, pendapatan mereka juga bagus pada saat pandemi. Nah, bagaimana pariwisata menyikapi itu? Memang kalau secara kelembagaan dinas pariwisata, pengembangan sumber daya manusianya itu yang penting itu bagi kita. Kita baik tahun ini maupun selanjutnya itu adalah bagaimana mempersiapkan SDM pariwisata di masyarakat supaya lebih menjiwai pariwisatanya. Bagaimana mengelola pariwisata yang baik. Tahun 2020 ini melalui surat keputusan wali kota kita membentuk 2 desa wisata. Kalau tadinya kan kita kelompok sadar wisata. Kita tingkatkan menjadi desa wisata. Ada 2 tempat yang sekarang yang pertama adalah di Sumber Agung. Sumber Agung kita tahu di sana ada Hutan Abdul Rahman, ada Taman Rusa, kupu-kupu dan lain sebagainya, jadi satu kesatuan menjadi satu desa wisata. Yang satu lagi adalah desa wisata Sumur Putri. Itu yang sudah di SK-kan wali kota, dan sekarang sedang dilaksanakan perbaikan infrastrukturnya. Jadi kemarin kalau di Sumur Putri ada bendungan ya dengan kali akar, itu sudah dibangunkan Pak Wali Kota, jembatan, tempat selfie. Sekarang sedang pelaksanaan konstruksi untuk gazebo, jalan setapak, kemudian nanti ada sentra oleh-oleh, kemudian ada tempat misalnya untuk kuliner. Nah, itu yang sedang kita lakukan di 2020. Nah, ke depan 2021 sebagai yang Bung Herja tanyakan, kita tetap akan mengembangkan itu. Jadi desa-desa wisata itu sebetulnya dari dulu kita kembangkan.
Seperti misalnya Pulau Pasaran, potensinya kan kita tahu sama-sama bagus ya kan. Iya, Tapi memang sumber daya kita juga masih terbatas. masih terbatas ya. Di sana ada hutan mangrove, ada nelayan, ya kan. Secara ekonomi ada petani kerang, gitu kan yang sudah kita kembangkan. Itu daya tarik sebetulnya, daya tarik. Nah, tetapi memang untuk mengembangkan lebih jauh harus seluruh elemen gitu yang harus Iya, turun. keterlibatannya Nggak ya. bisa, ya keterlibatannya kita sendiri gitu misalnya. Seperti itu Bung Harjo. Iya. Itu kalau pariwisata kita sebenarnya ya, kalau Bandar Lampung ini udah sangat dikenal orang ya. Iya. Kalau orang bilang udah beda-beda tipis kalau mau ke Jakarta segala Iya, macam, apalagi sekarang sudah ada jalan tol Iya, Palembang, kayaknya menjadikan Bandar Lampung tuh jadi satu pilihan objek wisata yang ya kalau dibanding di Jakarta ya jauh lebih murah gitu ya, Iya. dan lebih mengasihkan gitu. Nah, kalau terkait dengan ini Pak Dirman, pariwisata yang sudah dikembangkan sekarang ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman di pariwisata juga untuk melakukan kaderisasi ya? Saya pernah lihat itu ada pengrajin-pengrajin tapis itu kan sangat terbatas ya pengrajinnya itu. Nah, upaya-upaya untuk melestarikan budaya ini kan kita ada persoalan terkait bagaimana melestarikan budaya ini. iya. Nah, itu apa ada sanggar-sanggar yang dikembangkan untuk itu sendiri gitu? Kan ini kita di struktur pemerintahan kita ada dinas koperasi, ada dinas perindustrian. Nah, pariwisata ini kan bagiannya, Iya. bagian juga, tetapi core-nya adalah terhadap bagaimana pemasaran gitu ya, pemasaran hasil industri mereka di terhadap perkembangan kepariwisataan. Jadi banyak yang membinanya gitu, bukan kita. Pariwisata Kita aja ya. lebih dari sisi pemasaran sebetulnya kalau kita. Jadi seperti pembinaan desain, keahlian mereka itu kepada teman-teman yang lain. Nah, kalau kita juga bagian dari misalnya dari Business Development Center kan di situ. Iya. Keterlibatan semua dinas juga berjalan gitu. Bagaimana pelatihan-pelatihan terhadap pelaku-pelaku industri itu pun sampai dengan sertifikasi gitu. Oke. Nah, dinas pariwisata ada pelatihan, ada juga pelatihan. Besok tanggal 7 kita ada pelatihan terhadap homestay. Bagaimana pengelolaan homestay gitu kan, bagaimana masyarakat ini bisa berdaya menerima tamu itu seperti apa, kemudian bagaimana bisa membuat paket-paket wisata di daerah mereka. Nah, ini lebih core kita di situ, bagaimana sumber daya manusia kepariwisataan yang kita terus kembangkan, walaupun memang kita masih jauh kalah dengan daerah lain ya. Daerah lain memang sudah berkembang, Jogja misalnya, itu masyarakatnya sudah aware, sudah tahulah bagaimana pariwisata itu, bagaimana untungnya pariwisata itu gitu kan. Kalau kita belum begitu, masyarakat kita menyadari oh ini pariwisata, enggak gitu kan. Belum secara memasyarakat gitu, belum masyarakat. Padahal sebetulnya itu adalah industri-industri pariwisata. Oke. Gitu. Baik, Sobat Ngobras, ini makin menarik ya kita ngobrolin soal pariwisata ini. Buat teman-teman yang saat ini masih bergabung di Facebook Herja Yulianto, silakan kalau ada yang mau men-share, ada yang mau ditanyakan atau juga berbagi informasi gitu. Nah, Pak Dirman, ini yang menarik juga sebenarnya ketika bicara tentang pariwisata di perkotaan ini ya. Itu kadang-kadang yang selalu disentil terus itu soal perilaku masyarakatnya tuh. Nah, ini sebenarnya masyarakat kota kita ini dituntut seperti apa kalau memang kita ingin mengembangkan kota Bandar Lampung sebagai kota tujuan wisata yang pertama kan mungkin aman, nyaman ya. Itu ya selebihnya itu sabta pesona lah, mungkin berseri-seri itu. Memang semuanya kan sudah ada dari dulu gitu ya. Iya. Dan itu berlaku dari dulu juga di masyarakat, itu sabta pesona itu kan. Di situ isinya adalah kebersihan, kenyamanan, kemudian ketertiban, ada juga kenangan terhadap apa yang dia dapat. Nah, itu mestinya perilaku masyarakatnya minimal menjaga kebersihan lingkungan. Kalau orang datang dia jadi nyaman misalnya. Kemudian keamanan
keamanan kan selain diri kita sendiri yang mengamankan gitu, lingkungan juga mengamankan gitu kan. Jadi orang datang ke sana nyaman gitu kan, tidak ada gangguan. Iya. Nah itu memang harus kita ciptakan lah di masyarakat. Dan saya lihat kalau di Bandar Lampung sih cukup apa, Sudah mulai sudah ada kesadaran nyaman untuk lah. itu ya. Orang juga kalau datang ke Bandar Lampung juga nyaman gitu, nggak takut gitu kan. Apalagi Bandar Lampung ini perkotaan dengan semua fasilitasnya hampir semua ada gitu kan. Apa yang dicari pasti ada lah di Bandar Lampung. Karena kan kalau dulu orang suka berpikir begini, begitu tersesat di jalan bertanya, terus malah disesatkan. Iya. Nah itu juga mungkin ya sekarang mungkin ukuran masyarakat kita karena memang sudah Ya, ini sebagai sudah ada daerah kesadaran. transit ya, dan begitu banyak orang berkunjung ke Bandar Lampung juga kayaknya mulai sedikit demi sedikit sudah punya kesadaran tentang bagaimana melakukan pengembangan pariwisata sebagai masyarakat di perkotaan gitu. Iya. Untuk ini mungkin Pak Dirman, apa yang diharapkan ke depan terkait dengan kondisi pandemi yang sekarang ini? Sudah 7 bulan, sebentar lagi sudah mau setahun. Iya. Tahun depan kita nggak tahu apakah pandemi ini akan tetap berlangsung. Tapi setidaknya memang para pelaku wisata sudah beradaptasi ya. Iya. Ada strategi, ada cara yang dicari untuk bagaimana sebenarnya mengembangkan pariwisata itu tetap berjalan. Tadi yang menarik sebenarnya Pak Dirman bilang tadi ya, kalau dulu orang berkunjung untuk berbelanja, sekarang mungkin melalui aplikasi, hanya beda caranya aja gitu. Nah seleranya nih. Cuman yang menarik, saya pernah dapat informasi ini udah jarang orang menikah, kumpul-kumpul. Ini yang pesen tapis semakin sedikit gitu. Betul memang dengan jarangnya ada perhelatan gitu ya. Ya industri di belakangnya juga banyak gitu. Ya. Mulai dari penyewaan gitu ya, kursi, makan makanan, catering, itu juga terdampak. Yeah. Nah, tetapi Kota Bandar Lampung sebetulnya sekarang ini sudah mendapat pelonggaran lah ya, sudah mendapat izin sebetulnya tempoh hari dari Pak Wali Kota. Sebelum sekarang agak ada peningkatan gitu ya. Orang pesta boleh gitu, tetapi diberi batasan gitu kan. Iya. Jumlah undangan, kemudian jadwal orang datang, di undangan juga tertera kan, jam sekian diatur. Iya. Kemudian protokol kesehatan di tempat hajatan misalnya. Itu banyak. Nah, bagaimana terhadap industri pesanan? Nah, itu banyak juga di penyewaan itu ya, souvenir dan lain sebagainya memang agak terdampak juga gitu ya, juga. Tetapi ya itulah saya katakan, teman-teman itu walaupun dia terdampak, mereka punya inovasi juga teman-teman itu. Bagaimana penjualan online ditingkatkan gitu kan. Terutama antar sesama gitu ya. Nah, kalau himbauan kita ya belanjalah, belilah sama mereka. Nah, kalau kita lihat kan komunitas sekarang lebih banyak sepeda misalnya. Itu kan jalan-jalan itu sebetulnya ya wisata gitu kan. Kesana pergerakan mereka itu semua pergerakan wisata, dan mereka juga belanja gitu kan, beli makan minum khas di daerah-daerah tertentu, dan itu berjalan sebetulnya, ekonomi yang terus berputar gitu. Iya. Ya artinya dengan kondisi pandemi sekarang ini sebenarnya ya sebagai manusia yang punya akal pikiran, akhirnya kita juga tergelitik dan semua mulai bergerak, mencari cara untuk bagaimana sebenarnya yang berproduksi souvenir tetap bisa dijual, dilakukan segala macam gitu, dan adaptasi itu kayaknya sudah mulai berlaku gitu. Nah mungkin terakhir nih Pak Dirman, terkait dengan pariwisata yang sudah ada sekarang ini, kayaknya teman-teman pelaku wisata juga perlu dimotivasi nih. Nah mungkin Pak Dirman selaku ya yang ada di pemerintahan dan juga di regulator, kira-kira apa yang dihimbaukan kepada para pelaku wisata ya? Ini yang dari bawah yang jualan kecil-kecil sampai yang memang berinvestasi besar sekarang lagi garuk kepala semua gitu. Ya tetap bersemangat lah ya, kalau itu tetap bersemangat. Artinya jalinan koneksi gitu ya, itu dibangun lagi. Misalnya dulu saya pernah jual gitu dengan sini, mau dihubungin lagi deh, udah lama nggak hubungin. Nah itu inisiatif namanya, kita supaya pemasaran kita itu juga tetap berkembang. Kalau yang di sini macet misalnya, ada tempat-tempat yang lain untuk
eh, bisa berjual misalnya untuk industri kecil. Nah, saya lihat juga eh, perjalanan wisata. Tentu dia tetap harus buka link gitu ya. Misalnya membuka paket-paket wisata lagi terhadap daerah-daerah yang menarik tetapi tidak dilarang gitu ya, untuk bisa berkunjung. Karena kita lihat ya, orang masih banyak loh datang ke Bandar Lampung, ke Lampung, terutama dari wilayah Sumatera Selatan dan Sumatera sekitarnya. Selatan juga. Kemudian ada juga yang dari daerah Banten dan sekitarnya. Itu banyak yang ke Lampung. Itulah saya sampaikan tadi, kemarin kita juga menerima beberapa tamu, bahkan anggota-anggota DPR dari daerah-daerah lain kunjungan juga ke tempat kita. Ya, Bandar Lampung gitu ya, memang sekarang masih dilarang gitu kita melakukan perjalanan dinas ya. Tetapi daerah lain tuh Sudah datang, melakukan dan itu kita gitu. welcome. Saya sampaikan kepada teman-teman, kita buka, kalau orang mau datang kita sambut, saya bilang gitu kan. Karena apa? Ya, industri di belakangnya itu akan berjalan, gitu. Akan tetap hiduplah mereka gitu, walaupun sedikit kecil. Nah, itu jalan. Kami kalau menerima tamu, Bung Herca, kami bawa ke tempat industri. Tempat industrinya langsung. Contoh misalnya datang dari Tangerang Selatan, ada beberapa kali teman-teman dewan di sana. Kita terima itu di salah satu tempat, itu saya sebutkan di Banana Poster gitu, dekat kantor kita. Nah, mereka berbelanja gitu. Setelah lakukan dialog dengan kita, belanja. Nah, itulah fungsi-fungsi kita. Jadi bagaimana memasarkan itu dekat dengan penjualnya gitu. Jadi tidak lagi kita terima mereka di kantor gitu kan. Walaupun ya protokol kesehatannya tetap kita ketat gitu, kita siapkan fasilitas-fasilitasnya bersama dengan teman-teman industri. Nah, kemarin juga mereka datang ke tempat Tapis gitu. Dan kita akan bawa ke sana. Kita punya gerai misalnya, gerai UMKM. Saya sudah hubungi. Nanti kalau ada tamu, saya akan bawa ke sana. Nah, artinya, walaupun tempat-tempat ngopi aja kan, sebenarnya teman-teman yang datang itu juga kan pengen wisata gitu, bukan pengen stres-stresan ya. Ya pengen yang santai, ngobrol-ngobrol juga santai sambil ngopi-ngopi gitu. Dan itu mereka suka yang seperti itu gitu. Nah, itu kita mendekatkan terhadap industri-industri itu. Oke Pak Dirman, gak kerasa 30 menit kita ngobrol tentang pariwisata. Kayaknya sesuatu yang sederhana tapi paling enggak apa yang disampaikan oleh Pak Dirman tadi menjadi salah satu penyemangat lah ya para pelaku wisata. Dan mungkin untuk sahabat Ngobras juga yang perlu diingat juga ya, jadi pandemi itu bukan sesuatu yang harus menghentikan kita untuk melakukan sesuatu. Ternyata dalam kondisi pandemi yang seperti ini, sektor pariwisata masih tetap berjalan dan pelaku-pelaku pariwisatanya justru lebih kreatif. Dan itu tadi yang menarik sebenarnya, hanya beda cara aja gitu ya. Orang dulu melakukan kunjungan ke toko-toko, sekarang hanya tinggal pesan aja lewat aplikasi segala macam. Artinya memang pariwisata itu dalam keadaan apapun masih tetap bisa dikembangkan gitu ya. Banyak sektor-sektor lah dalam industri pariwisata tuh yang memang cukup terpuruk. Karyawannya sampai dirumahkan. Nah, itu tetapi tidak sampai yang kami dapatkan, tidak sampai PHK gitu. Masih tetap, oleh sebab itu kita tetap mendorong mereka untuk ya udah jalan gitu. Jalan aja, yang penting protokol kesehatannya dijaga. Dan itu kita lakukan monitoring. Nah, kita juga seperti bioskop juga, ya sepanjang kalian ini ya coba deh jalan, nanti kita evaluasi gitu kan, seperti itu kira-kira gitu. Oke Pak Dirman, terima kasih banyak. Sama-sama. Diskusinya mudah-mudahan ini juga menginspirasikan buat teman-teman yang saat ini masih join di Facebook kita. Dan harapannya mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan pariwisata terus berkembang dan juga pandemi ini bisa berakhir. Terima kasih banyak Pak Dirman. Baik Sobat Ngobras, kita harus akhiri diskusi kita terkait dengan pengembangan pariwisata di masa pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini juga menjadi bagian sebuah upaya ya untuk menginformasikan bahwa pariwisata itu masih tetap ada, dan yang sudah lama jenuh tinggal di rumah, pariwisata itu juga bisa tetap dikembangkan.
Dan yang terakhir mungkin dalam konteks pandemi ini kita selalu mengingatkan kepada kita semua untuk menerapkan 3M ya. Ya. Apa aja itu 3M, Pak? Memakai masker, Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun atau sanitizer. Mudah-mudahan informasi ini, diskusi kita juga bisa bermanfaat ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.